Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak atau Ibu Guru, para tamu undangan, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Valinda Syiladarini dengan NPM H1A024061. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin berbagi pemikiran tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengapa kesehatan itu penting? Kesehatan adalah aset paling berharga dalam hidup kita. Tanpa kesehatan, semua impian dan cita-cita yang kita miliki akan sulit untuk dicapai. Bayangkan jika kita sakit. Aktivitas sehari-hari menjadi terhambat, produktivitas menurun, dan kebahagiaan pun berkurang. Oleh karena itu, menjaga kesehatan harus menjadi prioritas utama bagi kita semua. Kesehatan bukan hanya sekadar tidak adanya penyakit. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dengan kata lain, kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk menjalani hidup secara maksimal dan menikmati setiap momen. Komponen kesehatan. Kesehatan tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial. Mari kita bahas beberapa komponen penting dalam menjaga kesehatan. Yang pertama, yaitu pola makan sehat. Pola makan yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita perlu mengonsumsi berbagai jenis makanan bergizi, seperti buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran kaya akan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Buah-buahan seperti jeruk, apel, dan pisang mengandung antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Protein. Protein dapat diperoleh dari daging tanpa lemak, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks yaitu seperti nasi merah atau roti gandum yang memberikan energi tahan lama. Karbohidrat sederhana seperti gula bisa memberikan lonjakan energi sementara tetapi dapat menyebabkan penurunan energi yang cepat. Kita harus menghindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Ingatlah bahwa apa yang kita makan akan memengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Sebagai contoh, diet tinggi gula dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Yang kedua, olahraga teratur. Olahraga adalah kunci untuk menjaga kebugaran fisik. Minimal 30 menit aktivitas fisik setiap harinya dapat membantu. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah, menguatkan otot dan tulang, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Olahraga juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Ketika kita berolahraga, tubuh memproduksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Ini adalah alasan mengapa banyak orang merasa lebih baik setelah berolahraga. Tidak perlu melakukan olahraga berat, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau bahkan melakukan yoga sudah cukup untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Cobalah untuk menemukan jenis olahraga yang bisa dinikmati agar kita tetap termotivasi setiap harinya. Yang ketiga, yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup seperti tidur yang berkualitas itu sangat penting untuk pemulihan tubuh kita. Kita harus mengusahakan untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam agar tubuh dapat beristirahat dengan baik. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Masalah kesehatan tersebut seperti gangguan konsentrasi, stres, dan bahkan penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh kurang tidur. Tidur juga berperan dalam proses belajar dan memori. Saat kita tidur,
Otak memproses informasi yang telah kita pelajari sepanjang harinya. Jadi, tidur cukup tidak hanya baik untuk fisik, tetapi juga penting bagi perkembangan kognitif kita. Yang keempat, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental seringkali terabaikan, padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Stres dan tekanan hidup dapat berdampak buruk pada kesehatan kita. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental antara lain: luangkan waktu untuk bersantai, seperti membaca buku atau menonton film. Itu adalah aktivitas yang dapat kita nikmati setiap harinya untuk sekedar bersantai. Lalu, lakukan hobi yang disukai. Ini bisa membantu mengalihkan perhatian dari stres kita sehari-harinya. Lalu, berbicara dengan teman atau keluarga. Dukungan sosial sangat penting untuk kesejahteraan mental. Hubungan sosial yang positif dengan sekitar dapat mendukung kesehatan mental yang baik. Menurut penelitian, individu dengan hubungan sosial yang kuat cenderung lebih bahagia dan lebih jarang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Dampak lingkungan sosial terhadap kesehatan. Lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam kesehatan kita. Dukungan dari keluarga dan teman dapat memberikan perlindungan emosional yang signifikan. Sebaliknya, lingkungan sosial yang negatif itu dapat menyebabkan stres dan memperburuk kondisi mental kita sehari-hari. Penting bagi kita untuk membangun hubungan yang sehat di sekitar kita, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah ataupun tempat kerja atau lingkungan kuliah. Cobalah untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif yang mendukung tujuan hidup Anda. Lalu, menjaga kesehatan di era digital. Di era digital saat ini, banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, baik itu komputer maupun ponsel pintar. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk kita menetapkan batasan waktu penggunaan gadget dan memastikan bahwa kita tetap aktif secara fisik meskipun dalam dunia digital ini. Cobalah untuk mengambil jeda setiap 1 jam dari layar Anda selama 5 hingga 10 menit untuk bergerak ataupun melakukan peregangan. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan informasi yang kita konsumsi secara online. Banyak informasi yang tidak akurat itu dapat menyebabkan kecemasan atau stres yang tidak perlu. Pastikan Anda hanya mengakses sumber informasi yang terpercaya dan relevan. Bagaimana cara kita membangun komunitas sehat? Membangun komunitas sehat juga sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Dengan berbagai pengalaman dan tips tentang pola hidup sehat, kita dapat mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan kesehatan yang sama. Misalnya, Anda bisa bergabung dengan grup olahraga di kampus atau daerah Anda. Atau Anda bisa berbagi resep makanan sehat di media sosial yang Anda gunakan. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar kita, tetapi juga dapat memotivasi mereka untuk hidup lebih sehat. Jadi, kesimpulannya, menjaga kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menerapkan pola hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga teratur, istirahat yang cukup, hingga menjaga kesehatan mental, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Mari kita jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup sehari-hari. Ingatlah bahwa investasi terbaik adalah investasi dalam kesehatan diri sendiri. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa meraih impian dan cita-cita dengan lebih mudah. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi untuk hidup lebih sehat serta menjaga keseimbangan antara fisik dan mental.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.